Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Halo Sobat Literasi Stein Majene. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Rina Marliana yang akan memandu pada podcast kita kali ini. Dan hari ini kita sedang berada di Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Dan di episode kali ini kita akan membahas hal-hal seputar literasi. Teman-teman sekalian, kali ini saya sedang bersama Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Adi Arwan Alimin. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Ya, jadi beliau merupakan seorang penggiat literasi, penulis, novelis, pemerhati pustaka, budayawan di Provinsi Sulawesi Barat, dan juga sekarang menjabat sebagai wakil rektor di Universitas Institut Hasan Sulur Wonomulyo. Dan juga teman-teman, bagi teman-teman yang pernah membaca bukunya Deng Rioso, beliau adalah penulis novel tersebut. Wah, luar biasa. Thank you. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, kali ini pada episode ini Bapak Adi Arwan Alimin akan berbagi pengalaman seputar literasi. Kita akan membahas mulai dari tantangan mahasiswa dalam mengembangkan literasi dan juga kebijakan pemerintah terkait mengembangkan literasi khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Yep. Baiklah, untuk memulai podcast kita, mungkin Bapak bisa share sedikit akhir-akhir ini kesibukannya apa saja ya Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesibukan saya tentu menulis. Ya, karena penulis itu memiliki kegiatan. Kalau dia tidak sedang menulis, berarti dia sedang membaca. Iya. Kan gitu kan? Iya Pak. Gitu. Jadi maksudnya bahwa kegiatan keterampilan berbahasa mengenai menulis, membaca itu harus menjadi apa ya tradisi atau rutinitas kita. Sama dengan bernapas ini, kita sebagai manusia membutuhkan nafas untuk tetap hidup, dan sama dengan buku, kita terus memerlukan itu untuk menjadi asupan energi kita setiap hari. Wah, menarik sekali Pak. Oke, sekarang kita akan membahas tentang literasi. Ketika kita berbicara soal literasi, nah literasi kan itu bukan hanya tentang literasi membaca, literasi, tetapi juga ada literasi lainnya seperti literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya. Menurut Bapak sendiri, jenis literasi apa yang paling mendesak untuk dikuasai mahasiswa dan juga pelajar di era sekarang? Iya, jadi ini kan pertanyaannya ini kan mengenai literasi yang sifatnya holistik, secara menyeluruh ya, dan memang dalam definisi konvensional literasi itu kan hanya kira-kira mengacu kepada kemampuan membaca, menulis. Nah, di era abad 21 ini itu berkembang luar biasa, ya, berkembang dengan kemajuan teknologi, kemudian ada AI dan sebagainya. Dan saya kira yang harus ditingkatkan bagi mahasiswa itu adalah literasi digital, ya, karena itu akan mencakup banyak aspek, ya kan? Karena dengan akses terhadap digital itu, ya, maksud saya tentang basis internet itu, mereka bisa membaca dan mendapat paparan informasi yang lebih luas lagi dan tidak terbatas. Yep. Menarik sekali Pak. Sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan literasi. Menurut Bapak sendiri, apa tantangan utama yang biasanya dihadapi oleh mahasiswa dan juga pelajar di Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka? Ya, saya kira yang menjadi tantangan kita ini di minat. Ya, minatnya dulu kan. Minat dan daya. Kita sering membincang itu, bagaimana minat itu ditumbuhkan dan bagaimana daya itu diperkuat. Cuman dari dua hal ini, hal yang paling pokok yang harus ada itu adalah dukungan, ada fasilitas dan sebagainya. Sama misalnya di Stein Majene ini, kita tidak bisa mendorong mahasiswa membaca lebih aktif dan sebagainya kalau kita tidak menyiapkan sarananya, iya kan? Dan saya melihat apa yang ada di Stein ini, saya pikir ini sudah cukup untuk membantu mahasiswa dalam mencari informasi ya, dan berdiskusi ya. Jadi karena bagi saya perpustakaan itu bukan museum buku kan. Jadi perpustakaan itu tempat orang berdiskusi. Kan kalau dulu
di perpus itu orang dilarang untuk apa namanya berbicara keras dan sebagainya. Iya. Tapi saya pikir konteksnya itu bisa diubah kan, dengan menyiapkan ruangan lain untuk orang berdiskusi supaya orang datang ke perpustakaan. Betul, Pak. Nah, bagi mahasiswa tantangannya pertama tadi itu apakah memang ada sarana? Ya, kedua baru kita mendorong minatnya. Karena data menunjukkan ya saya tidak menyebutkan angkanya secara pasti ya, tapi itu masih cukup rendah dibanding dengan negara-negara maju. Misalnya mahasiswa itu kan membaca misalnya 20 sampai 30 buku per semester. Iya. Ya kan? Kan logikanya memang harus seperti itu. Misalnya adik-adik mahasiswa yang per semester 8 mata kuliah kan? Iya, benar. Kan sekitar itu ya mata kuliahnya, 7 Iya. sampai 8 kan? Iya. Nah, kalau setiap mata kuliah itu mesti di backup oleh paling tidak 4 buku per mata kuliah, maka dia harus membaca minimal 4 buku satu mata kuliah Betul. dalam satu semester. Jadi kalau 7 kali 4 kan itu 28 sesungguhnya kan. Jadi mesti dia baca seperti itu. Nah, apa jadinya kalau misalnya sebagai mahasiswa tidak membaca kan? Kan gitu. Nah, lalu ada yang mengatakan kita tidak perlu lagi ke perpustakaan, tidak perlu membaca buku karena ada apa misalnya smartphone dan sebagainya. Iya. Tapi saya kira itu tidak cukup, ya. Betul. Karena orang datang ke perpustakaan itu sesungguhnya bukan hanya untuk datang mengutui buku, tidak, ya. Karena kalau kita di perpustakaan itu, saya yakin orientasi kita tentang keilmuan itu akan melebar. Ya, kan beda itu kalau kita lihat 2-3 buku saja dengan melihat begitu banyak buku kan. Iya, benar. Maka kita akan melihat begitu banyak apa namanya lompatan imajinasi. Misalnya setiap saya datang ke toko buku tertentu di kota misalnya, kan seolah-olah kita mau beli semua buku di Iya. dalam itu kan. Iya. Iya toh? Betul. Nah, sama dengan kalau kita masuk ke perpustakaan, seharusnya yang kita bangun itu adalah saya mau membaca semua buku Iya, ini. betul, Pak. Ya, itu yang saya lakukan waktu saya SD. Ya, saya membaca semua buku yang ada di perpustakaan sekolah saya. Ya, yang jumlahnya tidak banyak. Maksudnya itu dibaca berulang-ulang. Kita sudah baca minggu lalu, minggu depan dia baca lagi bukunya kan. Karena waktu itu memang stoknya masih ya seadanya lah di sekolah kita kan mungkin 200-an judul buku saja waktu itu kan. Dan itu kita baca. Dan itu yang mungkin mempengaruhi kita hari ini. Karena ada kebiasaan sehingga dia menjadi tradisi kan. Nah, setiap orang, jadi untuk adik-adik mahasiswa ini, kalau kita menjadikan buku atau kan sumber bacaan itu kan ada dua kan, apalagi bagi mahasiswa. Pertama tentu teks. Teks itu apa semua hal yang bisa kita baca dengan media apapun, ya. Lalu konteksnya kan. Nah, kita tidak bisa mendiskusikan konteks kalau kita tidak kaya teks. Nah, di situ saya kira ya. Jadi yang perlu didorong lebih kuat lagi di tingkat mahasiswa itu adalah mendorong mereka bahwa dengan membaca itu kita akan lebih banyak membuat pertanyaan. Benar. Ya kan begitu kan kalau di kampus kan. Nah, salah satu tugas mahasiswa itu ya membaca menurut saya kan. Membaca. Yang kedua, mahasiswa itu memang tidak mesti harus diingatkan bahwa mereka tidak boleh mudah percaya. Betul. Dalam tanda kutip, dia harus skeptis. Maksudnya sama misalnya kami yang berlatar belakang jurnalis, wartawan, kita kan tidak percaya pada semua pernyataan orang, kecuali kita menggalinya. Nah, jadi ini kan harus ditumbuhkan di mahasiswa bahwa fenomena itu, hipotesa itu harus dijawab dengan membuka banyak buku kan, gitu. Saya kira gitu. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini menarik sekali. Jadi kan faktanya sekarang mahasiswa kita malah minat membacanya itu sangat rendah sangat rendah sekali. Dan juga mereka kayaknya sangat tidak tertarik untuk ke perpustakaan, membaca buku. Mereka lebih tertarik ke melihat atau scrolling sosial media. Nah, menurut Bapak sendiri strategi apa yang bisa dilakukan mahasiswa supaya lebih aktif lagi dan juga konsisten meningkatkan literasi mereka dan menumbuhkan minat baca terhadap buku? Iya, jadi kalau kita sudah punya sarana seperti di STAIN ini, maka saya berharap teman-teman dosen di sini membangun ekosistemnya, ya, dengan penugasan dan sebagainya, supaya dia datang ke perpustakaan, membaca buku misalnya, ya. Jadi
kan kita memang tidak bisa menolak internet, sumber-sumber di AI itu kan tetap AI, harus dia pelajari dan sebagainya. Tetapi kita ingin menjadikan bahwa buku-buku di perpustakaan itu sebagai sumber primer, ya kan? Yang ada di internet itu kita katakan dia sebagai sumber sekunder, iya betul. dan sebagainya. Nah, jadi ini membaca ini memerlukan ekosistem. Jadi bukan hanya komunitas penggiat literasi yang mesti maju kan, tapi harus dibuat sebuah ekosistem. Ya, dari mahasiswanya sendiri, dari lingkungan kampus, terkhusus kepada teman-teman dosen dan eh, termasuk di titik kumpul kita kan di perpustakaan. Ini harus dibuat lebih nyaman dan sebagainya. Mungkin sistem pinjam bukunya lebih lentur dan tertib. Karena kalau semua orang meminjam buku dan tidak mengembalikan kan nanti tidak ada bukunya perpustakaan kan, gitu kan. Nah, jadi tantangannya memang kalau kita membaca secara umum, ya saya pernah membaca hasil riset yang menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa yang datang ke perpustakaan itu hanya sekitar 15%. Ya, ini saya kira bisa dikomparasi dengan data kunjungan di sini ya, teman-teman pengelola ya. Berapa jumlah mahasiswa STAIN misalnya secara khusus, dan lalu berapa rata misalnya orang yang datang ke perpustakaan. Itu kan bisa dilihat itu. Nah, jadi bisa saja hasil riset yang secara umum yang saya baca misalnya itu relevan, sama, ya, sama mungkin hasilnya kan bisa saja ya. Cuma ya kalau misalnya di STAIN ada 5.000 mahasiswa atau 10.000, kalau disebut 15% berarti hanya ada 1.500 orang yang mondar-mandir ke perpustakaan. Nah, jadi yang harus ditumbuhkan memang itu kesadarannya, ya, kesadaran bahwa tantangan mahasiswa di zaman kami misalnya dengan mereka ini itu akan berbeda dengan kenyataan yang akan mereka hadapi setelah mereka wisuda kan. Kan ini di kampus ini orang belajar mempersiapkan diri dalam pengembangan dirinya kan. Kalau mereka tidak telaten dalam membaca, apa yang harus disiapkan misalnya dalam menghadapi kenyataan di luar? Karena ada kehidupan yang lebih keras, lebih apa istilahnya itu, lebih realistis dari luar pagar kampus ini kan. Nah, kalau mereka tidak membaca dan sebagainya, apa yang mau disiapkan? Nah, kalau ini juga hasil riset menunjukkan bahwa misalnya program membaca kan tidak, kita mengajak mahasiswa datang ke kampus itu kan tidak mesti dia membaca sampai 1 hari kan. Kita mungkin hanya meminta dia datang 15 menit, 20 menit, 1 jam. Itu 1 jam sudah sangat luar biasa itu bila ada orang yang konsisten tanpa notifikasi media sosial. Ya, jadi karena menurut podcaster besar kita di Indonesia ini Pak Wira Gunawan mengatakan bahwa seseorang yang mampu bertahan 30 menit sampai 1 jam tanpa notifikasi sambil membaca itu luar biasa. Kondisi hari ini. Ya karena orang membaca itu sambil melihat medsos kan, apa yang mau diserap dalam pikiran itu kan. Nah, jadi ini harus diingatkan, apakah mahasiswa kita, teman-teman ya, adik-adik mahasiswa kita itu mampu bertahan minimal 30 menit tanpa notifikasi. Nah, itu kan keluar dari situ dulu ya. Karena kita memang cemas ya, karena akhir-akhir ini makin banyak orang tidak kuat membaca. Bukan tidak mau, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Padahal membaca itu adalah peristiwa motorik. Bagaimana mata konsentrasi, kemudian gerakan tangan dan sebagainya, dan kan kita kan tidak meminta mereka membaca sekali duduk 1 jam, tidak. Kan dia bisa misalnya menerapkan metode Pomodoro misalnya, membaca setiap 25 menit, 30 menit, lalu berhenti. Lalu dia membuat refleksi pribadi tentang apa yang dia baca, lalu membaca lagi, seperti itu. Nah, saya juga mencoba melatih misalnya diri saya setiap hari berada misalnya di depan laptop atau membaca buku, menulis sesuatu itu sekitar 1-2 jam per hari. Untuk terus melatih kita, karena kita ini kan misalnya kan kita tidak boleh mengaku menjadi penulis kalau kita tidak kuat membaca kan. Iya benar. Karena apa yang mau ditulis kalau tidak membaca kan, kayak gitu. Jadi kenapa penting mahasiswa itu membaca dengan baik? Karena kita berharap ada distribusi pengetahuan yang akan menjadi jawaban atas hipotesa untuk dia selesai kuliah di sini. Ya kan? Kita tidak percaya pada
bagaimana kita bisa mempercayai orang yang selesai kuliah tapi dia tidak pernah membaca? Ya. Kan begitu masalahnya Ya. kan? Nah, ini harus dibangun kesadarannya sama adik-adik mahasiswa. Ini bisa dibuatkan program khusus untuk membincang itu. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya. Itu tadi saran saya mungkin bisa digarisbawahi tentang perlunya kita membangun ekosistem. Ya. Oke, saya kira itu. Ya, selanjutnya tadi kan kita membahas tentang perlunya kita membangun ekosistem. Nah, tahun 2025 ini saya rasa cukup viral di Indonesia itu mengenai salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat gubernur kita yang mewajibkan siswa SMA, SMK dan sederajat untuk membaca minimal 20 judul buku sebagai syarat kelulusan. Menurut Bapak, bagaimana kesiapan sekolah-sekolah di Provinsi Sulawesi Barat ini untuk mendukung kebijakan tersebut? Apakah bagaimana menurut Bapak kondisi perpustakaan di Sulawesi Barat saat ini? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu kita dukung. Itu sangat positif. Dan saya secara pribadi pernah bertemu beliau mendiskusikan ini tentang membaca 20 buku sebagai syarat kelulusan. Ya. Kita memang tidak harus menunggu perpustakaan itu lengkap, sarananya memadai dan sebagainya. Tapi program dulu ya, kita dorong dulu kan. Meskipun saya mengatakan bahwa ini tidak bisa dikelola oleh pemerintah sendiri. Ya, dia harus dibangun dalam sebuah lipatan ekosistem yang memiliki turunan program ke bawah ke sekolah. Jadi karena tugas gubernur itu kan memang membuat kebijakan. Ya. Nah, ini teknisnya ini kan mestinya dikelola di bagian bawahnya kan, sampai di paling tidak untuk SMA. Kan ini belum sampai di SMP kan. Kalau SMP kan mungkin kita mewajibkan 10 buku per SMP kan, per anak misalnya. Atau kalau mahasiswa minimal 30 buku. Kan begitu kan? Jadi harus dibuatkan apa istilahnya? Jadi dia multi multi ide kan. Nah, jadi gagasan ini sudah sangat bagus menurut saya karena saya pernah menulis satu artikel tentang hal ini. Misalnya dari 20 buku ini kita bisa membuka 20 kunci keberhasilan. 20 gagasan, 20 orang-orang dengan ide baru dari Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat ini ada 35.000 atau sekitar 50.000 siswa SMA. Bayangkan kalau puluhan ribu siswa ini membaca 20 buku per tahun. Itu bisa dikali. Berapa kosakata yang berputar-putar di pikiran mereka kan. Nah, itu kan dahsyat sekali. Ya, cuma memang kan ini belum ada teknisnya ya. Saya lihat belum ada juknisnya dan saya berdiskusi dengan beberapa staf ahli beliau. Ini belum ada teknis atau panduannya seperti apa. Tetapi menurut saya setiap sekolah boleh membuat pendekatan berbeda. Ya. Jadi tidak perlu menunggu, karena kalau menunggu teknis kan bisa lama kan. Jadi makanya ke beberapa teman-teman kepala sekolah di Sulawesi Barat saya mengatakan buatlah misalnya best practice. Siapa tahu itu menarik bagi gubernur untuk menjadi contoh kan dan sebagainya. Jadi begitu ada kebijakan seperti ini kan mesti didorong dari pihak sekolah misalnya lebih aktif. Nah, tetapi saya tetap ingin mengatakan bahwa ini tidak cukup sampai di sekolah. Ini membutuhkan peran orang tua, ya kan? Karena bagaimana caranya mengukur keberhasilannya? Ya, misalnya siapa yang harus menilai? Bagaimana keterlibatan orang tua di sana, misalnya kan? Nah, seperti itu. Apa yang harus dilakukan begitu buku selesai dibaca? Apakah hanya sekedar refleksi dan sebagainya dan itu memang harus terukur, ya. Kenapa? Ini telah menjadi kebijakan kelulusan, iya kan? Dan memang orang sudah bertanya, bagaimana caranya ini? Ya saya juga bilang, ya saya juga menunggu itu kan. Tetapi kita boleh memberikan masukan apa yang terbaik. Dan itu saya kira untuk sementara ini tidak ada daerah lain yang membuat kebijakan seperti itu. Iya. Tentang membaca buku ya, luar biasa Sulawesi Barat. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Bapak Gubernur kita itu ingin membangun tradisi membacanya, ya membangun tradisi karena kan ini kan tidak akan kita lihat 2-3 tahun hasilnya, 5 tahun, 20 tahun dan sebagainya.
Karena siapa yang membaca hari ini lebih banyak, tentu dia akan menuai nanti lebih banyak juga di masa depan. Dan itu tidak bisa kita lihat 1 tahun 2 tahun. Ya, tapi begitu dia menjadi syarat kelulusan, maka harus dibuat regulasi yang lebih ketat, saya kira. Ya. Nah, tadi kita bahas tentang regulasi juga dan juga disarankan membaca 20 judul buku. Nah, menurut Bapak, kira-kira apa sih buku-buku yang sebaiknya dibaca oleh mahasiswa atau pelajar di Sulawesi Barat? Contoh, mungkin bisa berikan contoh judul buku yang menarik untuk dibaca oleh mahasiswa, Pak. Mungkin saya tidak ingin, saya tidak merekomendasikan judulnya ya. Ya, karena itu menyangkut marketing. Betul, jenisnya hanya Pak, jenis buku. Jadi kita presentasi saja. Oh ya. Berapa persen buku-buku misalnya tentang hal-hal yang lebih universal yang harus dibaca. Misalnya buku-buku tentang metodologi, buku-buku tentang sains. Kan itu mesti ada STEM itu kan. Sains, apa itu? Sains, teknologi, engineering dan matematika. Itu kan mesti masuk di situ. Jadi kalau saya boleh membuat presentasinya misalnya hal yang STEM itu atau hal yang universal itu ya sekitar 60%. Jumlah bukunya kan. Sementara untuk budaya lokal itu paling tidak 30%. Lalu yang 10% itu yang tambahan saja. Ya, jadi apa ya tentang budaya lokal itu ya tentang sejarah, tentang tradisi, tentang tokoh-tokoh lokal kita. Karena di Sulawesi Barat ini sungguh banyak tokoh-tokoh kita yang mempengaruhi daerah ini secara lebih baik ya dari sisi kearifan lokal, dari martabat mereka yang luar biasa. Dan itu perlu dibaca oleh generasi muda kita. Ya, jadi saya tidak menyebut judul ya karena saya juga penulis buku kan. Iya Pak, betul sekali teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Di Bapak presentasi saja ya. Iya, jadi teman-teman Bapak Adi Arwan Alimin ini merupakan seorang penulis buku dan mungkin teman-teman bisa lihat di depan kita ini adalah salah satu buku hasil karya beliau. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan ini bukunya tentang apa ya Pak ya? Oh ya, kalau buku yang di depan ini kan Kampung Jawa di Tanah Mandar ini buku non fiksi ya. Karena saya menulis dua genre kan, fiksi dan non fiksi. Ini buku sejarah tentang kedatangan kolonis Mapili itu di zaman Hindia Belanda. Yang Wonomulyo itu kan, Kampung Jawa ya. Kalau kita orang Mandar makanannya Kampung Jawa kan. Kalau misalnya orang Bugis Makassar mengatakan itu Kampung Jawa. Jadi tapi intinya adalah buku ini menceritakan tentang kedatangan transkolonial. Jadi bukan transmigrasi sebagaimana Orde Baru kan, tapi ini adalah kedatangan para pekerja yang didatangkan untuk mengelola banyak perkebunan di Mandar ya, khususnya di wilayah koloni Mapili gitu. Jadi kolonisasi Mapili itu maksudnya transkolonial yang didatangkan di wilayah kerajaan Mapili dan itu sekarang di Wonomulyo kan. Itu. Berarti dengan membaca buku ini kita bisa lebih memahami sejarah tentang Wonomulyo ya Pak ya. Yang selama ini mungkin kita hanya berpikir itu transmigrasi padahal lain. Iya. Makanya saya mengatakan di Facebook kemarin bahwa Wonomulyo itu kalau Jogja menurut siapa? Joko Pinurbo itu mengatakan Jogja dibuat dari rindu apalagi angkringan dan kenangan, maka Wonomulyo itu dibangun dari rasa kangen, nostalgia dan sejarah. Karena itu sejarahnya luar biasa, luar biasa. Ya bisalah dilihat ya bagaimana Wonomulyo itu berkembang, ya sampai hari ini, ya sampai hari ini. Karena dia tetap menjadi epicentrum ekonomi. Daerah yang dulu tidak ada orang di situ, ya yang hutan belantara di tahun-tahun 1937 itu, yang kedatangan awal transkolonial itu sampai sekarang. Ya, dan itu memberikan dua hal yang terjadi di Wonomulyo kalau dalam cerita ini kan, tentang akulturasi budaya dan asimilasi. Ya, tapi saya melihatnya di sana itu akulturasinya, perpaduan. Jadi orang-orang Jawa datang itu tidak menghilangkan tradisi lokal dan orang lokal juga tidak mengganggu tradisi yang datang, tapi mereka saling memperkaya. Menarik sekali. Jadi teman-teman jika tertarik untuk membaca silahkan cari. Kita bisa mendapatkan bukunya di mana ya Pak?
Ini untuk perpustakaan Stein sebentar. Oh, untuk perpustakaan Stein Majene, Ya, teman-teman. Terima kasih ya sekali, bisa Bapak. karena untuk bahan riset lah misalnya ya. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, khususnya mahasiswa STAN Majene, jika ingin membaca tentang Kampung Jawa, silahkan berkunjung ke perpustakaan STAN Majene. Terima kasih Bapak, ini koleksi, Ya, kita punya koleksi buku baru ya karena teman-teman. begini, Wonomulyo ini salah satu kecamatan di Sulawesi Barat Iya, sekarang ini yang cukup banyak di riset. iya. Ya, kalau kita membuka internet itu tuh banyak sekali jurnal-jurnal yang bicara tentang Wonomulyo. Ya, eh, kenapa saya menulisnya sesungguhnya karena saya orang yang lahir di sana, ya, Oh, yang apa namanya tumbuh dalam kulturnya kan. Dan ini sebenarnya buku pertama yang saya tulis tentang tentang Wonomulyo, karena ada juga buku kedua tentang sejarah Wonomulyo. oh. Jadi dia agak berbeda sedikit lah dari konten. Hmm, Ya, kalau yang sejarah Wonomulyo itu dia agak lebih akademis ya. ya betul. Kalau ini dia apa nostalgia empirik karena ditulis oleh warganya kan. Iya, 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 iya. Nah, karena eh, akan selalu berbeda sebuah buku itu kalau ditulis oleh orang lokal dan orang lain, Betul ya. sekali, Pak. Nah, Betul gitu. sekali. Ya. Wah, luar biasa. Buku ini tidak sabar. Mungkin saya akan menjadi peminjam pertamanya. Oke, Pak. Mungkin kita ke pertanyaan Nah, terakhir saja ya. Sebelum kita menutup podcast ya, kita. Em, Mungkin Bapak bisa memberikan pesan khusus bagi mahasiswa, ya, khususnya mahasiswa Stein Majene tentang pentingnya literasi. ya, ya. Jadi literasi itu adalah pembuka cakrawala. Ya, jadi kalau kita rajin membaca, konsisten misalnya dengan kebiasaan membaca ini, insya Allah itu akan memberi pengaruh yang luar biasa terhadap eh, Mhm. setiap mahasiswa secara personal. Hmm. Nah, setiap orang yang sering membaca buku tidak hanya akan memberi pengaruh kepada dirinya, tapi juga akan berpengaruh kepada orang lain. Kenapa? Karena wawasannya akan lebih bagus, cara pandangnya, sudut pandang ya. Karena kalau kita mahasiswa itu kan kita akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan hipotesis, Ya, cara pandang. Ya, cara pandang itu sudut pandang gitu kan, dan sebagainya. Karena kita berharap bahwa eh, kualitas mahasiswa itu memang akan ditentukan oleh bagaimana sebuah pusat bacanya tumbuh di kampusnya. Ya, dan makanya saya berharap bahwa perpustakaan Stein ini itu tidak menjadi museum. mhm, Museum ketika dia tidak dikunjungi gitu. ya, Ya. Karena kalau mahasiswa juga tidak membaca maka apalah namanya kan gitu. Nah, karena tugas mahasiswa itu membaca antara lain. Dan saya kira itu yang dimaksud oleh orang tua mereka untuk mendorong mereka untuk kuliah kan harus belajar membaca. ya. Sebenarnya. Makanya eh, kualitas dan parameter keilmuan itu kan diukur dari berapa banyak Anda membaca. Ya, kalau nanti bisa teman-teman pengelola perpustakaan di sini bisa kita membuat ranking itu. Mungkin dalam 3 bulan atau bahkan 1 tahun, mahasiswa ini telah membaca buku ini. Ya, Nah, dan saya juga menyarankan bahwa tidak sekedar dibaca, tapi dia membuat mungkin semacam catatan atau resume tentang apa yang dia baca. ya. Ya, karena seperti itu. Ya, oke. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir perbincangan podcast kali ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Ya, Bapak Adi Arwan Alimin yang sudah berbagi ya, pandangan, pengalaman dan juga eh, wawasan inspirasi tentang pentingnya literasi bagi mahasiswa dan juga ya. pelajar di Sulawesi Barat. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan kita semua sekaligus memotivasi teman-teman mahasiswa untuk selalu meningkatkan kemampuan literasinya. Ya. Baik itu literasi membaca, menulis maupun berpikir kritis. Jangan lupa ya teman-teman bahwa literasi itu bukan hanya tentang membaca buku tetapi bagaimana kita memaknai, mengolah dan membagikan ilmu pengetahuan untuk kebaikan kita bersama. Saya bisa tambahkan ya. Iya, silakan Pak. Eh, Semoga teman-teman mahasiswa ini apa ya, mungkin membaca misalnya gerakan sosial di Nepal hari ini yang menghadirkan tokoh muda bernama Aviskar Oh Raut, iya, seorang siswa SMA yang mampu berpidato berapi-api begitu. hmm, Saya yakin dia banyak membaca. betul. Ya. Jangan ingat teman-teman, harus rajin-rajin membaca, Hmm. jangan hanya selalu scroll-scroll sosmed ya Pak. Begini ya.
scroll dan sebagainya itu adalah akan membuat orang terbiasa dalam pikiran pendek. Iya. Ya. Karena dia dilatih dengan konten 2-3 menit. Iya. Nah, beda dengan membaca buku kan, dia akan dilatih untuk berpikir lebih panjang. Saya kira itu. Bisa jadi judul podcast khusus kayaknya. Ya. Mungkin kita tunggu sesi selanjutnya ya bersama Bapak Adi Arwan Alimin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Saya Rina Marliana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Arwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam literasi. Salam literasi, Pak. Yep.